Sesuai Core Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sobat-sobatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pekan biasa ke-31 sahabatku, kita akan bersama-sama kembali terima firman Tuhan sahabatku dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepada mereka, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus. Dua sayap kehidupan kita, sahabatku, yaitu ungkapan iman dan perwujudan iman, sahabatku. Ada orang yang bertanya kepada Yesus tadi, hukum apakah yang paling utama? Yesus sungguh menegaskan, sahabatku, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua adalah, sahabatku, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan pada kesempatan ini diungkapkan bahwa hukum yang kedua ini adalah sama levelnya dengan hukum yang pertama, sahabatku. Jadi catatan penting dalam permenungan kesempatan ini adalah mencintai Tuhan dan mencintai sesama adalah sama. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, karena Yesus sendiri menyatakan, "Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Sahabatku yang dikasihi Kristus, bagaimana mungkin kita mengasihi yang tidak kelihatan, sahabatku, sedangkan kita sulit mengasihi yang kelihatan di depan mata kita, sahabatku. Nah, tentunya ketekunan dalam doa, meditasi, berziarah sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan mengasihi sesama kita, sahabatku. Ada dua istilah, ungkapan iman dan perwujudan iman, sahabatku. Seperti halnya burung yang ingin terbang melayang dengan indah di udara, ia harus mengepakkan kedua sayapnya, sahabatku. Demikian juga kita manusia harus mengepakkan sayap ungkapan iman melalui kegiatan rohani dan doa kita sebagai bentuk memuji dan memuliakan Tuhan, sahabatku yang dikasihi Kristus. Namun,
pada saat yang sama kita harus mengepakkan sayap perwujudan iman dengan bergiat dalam tindakan kasih terhadap sesama yang nyata. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, ungkapan iman dan perwujudan iman sahabatku. Iman harus diwujud nyatakan sebagai tindakan nyata. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan firman ini. Dengan firman ini ya Tuhan kami diteguhkan. Kami semakin yakin hidup kami Engkau pakai untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain. Pakai hidup kami ya Tuhan, segenap indera kami, segenap apa yang ada dalam diri kami Engkau pakai menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, menjadi warta sukacita bagi semua orang. Engkau kuatkan kami ya Tuhan, Engkau kuatkan kami. Kami berdosa ya Tuhan, kami berdosa, kasihanilah kami, orang berdosa. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang lemah dan tersingkir, Engkau jamah mereka dengan segenap kuasa-Mu, Engkau berkati dengan rahmat sukacita dari-Mu. Kami juga mendoakan bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia mendahului kami ya Tuhan, Engkau jamah rahmat sukacita, jiwa-jiwa mereka Engkau angkat dari api penyucian, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada para subscriber kami dan penonton kami yang dengan setia mendengarkan sesawi Call Yesus. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya Engkau berikan rahmat sukacita, damai sejahtera hidup mereka setiap hari, setiap langkah hidup mereka. Semoga setiap karya para subscriber kami dan para penonton kami mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa dari-Mu setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Sudah kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan, renungkan bersama, dan kita rasakan firman Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Sebarkan video ini sahabatku, supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan ke dalam jalan Tuhan sahabatku. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.